Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian dan puji untuk Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah bijaknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan dan pelancaran kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Tujuan pembelajaran pada kita hari ini untuk mengetahui dan memahami dakwah Nabi Muhammad SAW serta menghayati perjuangan dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan apa itu dakwah Nabi Muhammad SAW pada awal permulaan dakwahnya, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pada bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyambungkan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apakah kegiatan dan karakteristik bangsa Arab pada sebelum datang Islam telah berubah seiring dengan penyampaian risalah Nabi Muhammad SAW. Dakwah dimulai pada saat turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yaitu berisi tentang Nabi untuk menyampaikan risalah, untuk mengesahkan Allah, menjalankan perintahnya serta mengikuti larangannya. Namun pada saat itu Nabi berada pada zaman jahiliyah, yang mana pada saat itu Nabi merasa akan beban yang berat, sehingga Nabi memiliki strategi dan perencanaan untuk menyampaikan dakwah ini secara tepat dan benar. Nah, oleh karena itu Nabi memiliki dua strategi dakwah. Yang pertama dakwah syariah dan dua dakwah zikriyah. Yang pertama dakwah syariah itu berlangsung selama 3 tahun. Nabi mengajak orang-orang terdekat seperti istri, sahabat, dan anak-anaknya serta keluarga terdekat lainnya untuk mengajak kepada mengesahkan Allah, menjauhi segala tradisi ataupun budaya jahiliyah serta menjauhi penyembahan berhala. Nah, hal ini dikarenakan Nabi ingin orang terdekat dulu yang mengetahui dakwahnya. Nah, hal ini berdampak pada masuk Islamnya orang-orang yang telah masuk Islam seperti Abu Bakar, istri Nabi Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Haris bin Harisah, dan mereka ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini atau dakwah zikriyah berlangsung selama 4 tahun kenabian. Setelah 4 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW, setelah 4 tahun dakwah siriyah tadi, maka Nabi berani untuk melakukan dakwah zikriyah. Hal ini dikarenakan sudah banyaknya orang kafir Quraisy yang masuk Islam seperti Umar bin Khattab, Hamzah bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Namun pada saat ini juga terdapat penentangan sehingga Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah dan pergi untuk berhijrah. Nah, awal mula Nabi melakukan dakwah zikriyah ini yaitu pada saat Nabi mengumpulkan orang-orang para kafir Quraisy untuk di Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa mereka mengumpulkan para kafir Quraisy, dan Nabi menyampaikan risalahnya untuk mengesahkan Allah, menjauhi berhala, tradisi nenek moyang, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah lainnya. Namun hal ini ditentang para kafir Quraisy karena mereka tidak sependapat dengan risalah yang dibawa Nabi, yaitu mengesahkan Allah, menjauhi perbuatan jahiliyah, dan hak-hak dan penyamaan hak-hak persaudaraan antara sesama manusia. Hal ini sangat ditentang oleh masyarakat Quraisy pada saat itu.
Sehingga karena semakin banyak yang penentangan, maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk meninggalkan kota kelahirannya Makkah dan Madinah. Karena banyak penentangan dari kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berhijrah meninggalkan kampung kelahirannya Makkah Al-Mukarramah menuju ke tempat yang lebih baik, untuk menghindari penentangan dan penindasan daripada kaum kafir Quraisy. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, baik, saya rasa sudah dapat dipahami pembahasan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara umum, dakwah ini adalah menyampaikan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum kafir Quraisy yang pada saat itu berada pada zaman jahiliyah. Nah, hal ini menjadi tantangan besar, dan bagaimana menghadapinya, yaitu dengan melalui strategi dakwah, yaitu dakwah syiriah dan dakwah syiriah. Pertama, Nabi melakukan dakwah syiriah itu sembunyi, yang mana Nabi mengajak pada semua keluarga terdekat, istri ataupun sahabatnya untuk mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, setelah pengikut muslimin sudah bertambah serta kekuatan kaum muslimin, yaitu yang didukung dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad SAW berani melakukan dakwah secara terang-terangan terbuka kepada kaum kafir Quraisy dan orang luar daripada Mekah, dan diawali dengan pengumpulan Nabi kepada kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa, dan Nabi menyampaikan risalahnya. Namun tentu saja mereka menentang dengan segala macam perdebatan. Mereka menentang karena ajaran Nabi tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, yang mana Nabi mengajarkan untuk mengesahkan Allah, menjauhi perbuatan jahiliyah, dan kesamaan hak persaudaraan antar sesama manusia. Jadi Nabi untuk menghilangkan perbudakan. Nah, kaum kafir Quraisy ini menentang dengan tegas, bahkan mereka melakukan penindasan serta mengancam pembunuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari penindasan tadi, Nabi Muhammad SAW selanjutnya akan melakukan hijrah. Nah, untuk hijrah sendiri nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya rasa pembahasan ini sudah cukup dari saya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengulang dulu untuk pembahasan kita. Kalau pernyataan saya ini benar, silahkan angkat tangan dan angkat tangan kanannya, dan kalau pernyataan saya ini salah, silahkan angkat tangan ini melalui konsen kalian. Apakah telah menyimak dengan benar pembahasan tadi? Yang pertama, apakah Umar bin Khattab termasuk dari as-sabiqun al-awwalun? Ya, bagaimana katanya? Ya, bagus sekali. Kedua, dakwah syiriah apakah berlangsung selama 6 tahun? Bagaimana tanggapannya? Oh ya. Nah, dakwah syiriah berlangsung selama 3 tahun. Oke, pernyataan terakhir, apakah setelah Nabi menerima penindasan, Nabi hanya diam saja di tempat? Bagaimana tanggapannya? Oke, alhamdulillah. Semua menjawab tidak setuju, karena pada saat itu Nabi ketika menghadapi penindasan, Nabi melakukan hijrah untuk menghindari penindasan itu. Dan saya rasa pernyataan saya dapat dipahami, dan tentu saja kalian sudah memahami materi dakwah Nabi. Mungkin sedikit yang dapat saya simpulkan melalui pembahasan dakwah Nabi Muhammad SAW ini, yaitu metode dakwah. Metode dakwah Nabi ini sulit diterima jikalau dia
yang menyampaikan itu tidak dicintai, maka Nabi memilih orang-orang yang dicintainya menerima dakwahnya terlebih dahulu. Dan jadi metode dakwah Nabi Muhammad SAW ini sangat jeli dan bisa kita praktekkan pada saat ini. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang lain, namun kita dapat memulainya dulu dari keluarga kita terdekat, sanak famili, dan orang tua kita dulu, baru kita menyampaikan ke orang lain. Ini telah diberikan contoh kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seperti biasa, tugas untuk kalian yaitu buatlah peta konsep pembahasan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, peta konsep bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat kita membahas pada hari ini. Semoga bermanfaat, berkah, dan diambil pelajarannya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Doa saya akhiri pertemuan ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.